Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali di dalam program Dua Sisi ini. Kita akan membahas pada kesempatan hari ini nats yang tadi sudah dibacakan. Dan saya akan membawakan dengan tema kado yang terbalik tapi terbaik. Nah, bicara soal Natal, kita tepat seminggu sebelum Natal. Natal bicara tentang kelahiran gitu ya. Kalau tadi sudah dikatakan gitu, seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, bicara tentang kelahiran ini, umumnya kita di zaman sekarang ini, kalau ada orang yang teman kita, saudara kita, kerabat kita yang diberikan anugerah bisa hamil gitu ya, memiliki anak, pasti kita akan berbahagia. Dan wujud dari berbahagia kita itu, kita akan memberikan kado, kita menyiapkan pernak-pernik dari anak yang kita tunggu akan kelahirannya itu. Nah, ada sesuatu yang menarik gitu ya, di mana peristiwa Natal ini kita tahu, kita peringati sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus gitu ya. Bapa memberikan anaknya untuk kita sebagai penebusan dosa kita manusia gitu. Nah, tapi kalau kita ini saat ini di zaman kita hidup sekarang, ketika seorang anak lahir itu, kita yang di sekitarnya, orang tua yang memberikan kado untuk anak tersebut sebagai wujud bahagia dan sukacita kita itu gitu. Nah, tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara kalau ketika Yesus ini lahir, justru dialah kado untuk kita manusia. Bapa memberikan Yesus sebagai hadiah untuk kita dengan kelahiran Yesus untuk menebus dosa kita manusia. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu Saudara, di mana makanya saya berikan tema kado yang terbalik. Karena biasanya kita yang memberikan kado untuk anak yang baru lahir. Tetapi Yesus ini dia lahir, malah dia adalah sebuah kado terindah yang diberikan kepada kita gitu ya. Nah, pada kesempatan renungan singkat hari ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali bagaimana kita memaknai Natal sesungguhnya gitu ya. Apakah kita sadar akan hal ini gitu? Apakah hari-hari ini kita memperingati Natal hanya sekedar
senang-senang kah? Apakah hanya sekedar sebuah suasana liburan kah gitu ya? Nah, karena seharusnya orang Kristen menyadari betul hal ini gitu. Kalau benar-benar merupakan sebuah kasih karunia Tuhan kepada kita manusia, sehingga kita mendapatkan hadiah ini gitu. Nah, bagaimana kita menanggapi peristiwa ini gitu ya? Kalau misalnya kita setiap Natal kita menyiapkan rumah, kita dekorasi dengan semua pernak-pernik Natal yang terbaik, kita siapkan kado-kado Natal untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, acara tukar kado biasanya. Nah, apakah di Natal tahun 2022 ini kita sudah memberikan kado juga yang terbaik untuk Tuhan Yesus? Apakah kita hanya sekedar mau menerima kado yang Tuhan berikan kepada kita tanpa kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus itu sendiri? Nah, ada hal yang menurut saya bisa kita lakukan gitu ya, untuk memberikan kado juga yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Yaitu apa? Yaitu hidup kita. Sebagaimana Dia memberikan dirinya, sebagaimana Dia memberikan Yesus kepada kita untuk menjadi hadiah terbaik bagi kita di momen-momen Natal ini, kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yaitu diri kita sendiri kepadanya gitu ya. Sebagai orang percaya, bukti kalau kita benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita adalah dengan kita hidup di dalam Dia. Kita meninggalkan manusia kita yang lama, kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang lama, dan kita hidup hanya bergantung kepada Dia. Nah, di momen Natal ini saya mau mengingatkan untuk kita semua, mengajak untuk memberikan diri kita, memberikan hadiah kepada Tuhan lewat perbuatan kita. Di tahun 2023 ini nanti ke depan kita tahu banyak kabar dikatakan 2023 ini akan susah gitu ya. Tapi kalau kita benar-benar mau bergantung hidup sepenuhnya hanya kepada Tuhan, maka pasti nggak ada yang mustahil. Seperti tadi sudah dibacakan di depan, Dia adalah lambang pemerintahan di atas kita, dan Dia adalah Bapa yang kekal, Raja yang damai. Jadi saya yakin dan percaya kalau kita benar-benar sungguh menerima Yesus, sudah hadir menebus dosa kita, ada tinggal di dalam hati kita, maka seharusnya kita orang-orang Kristen ini bisa terus menjalani hari-hari kehidupan kita dengan damai gitu ya. Asalkan benar-benar kita memaknai Yesus ada di dalam kita, kita hidup di dalam Dia, dan benar-benar sepenuhnya menyerahkan hidup kita hanya kepadanya. Jadi saya berdoa, berharap dengan sungguh di Natal kali ini kita benar-benar memberikan kado yang terbaik. Tidak hanya menerima kado Yesus lahir untuk kita, tetapi kita juga memberikan kado yang terbaik untuk Dia, yaitu adalah diri kita hidup di dalam Dia sepenuhnya. Kiranya Natal ini benar-benar bisa menjadi Natal yang benar di dalam hidup kita semua, menjadi berkat, sehingga ke depan berkat yang Tuhan sudah berikan, damai sejahtera dan sebagainya itu benar-benar bisa kita hidupi, dan kita bisa bersuka cita menjalani hari demi hari ke depan ini. Selamat Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom The Warriors. Jika bicara mengenai Natal, maka bayi Natal, bayi Yesus Kristus yang di hari-hari ini akan kita rayakan, kita sebut sebagai perayaan Natal. Bayi Natal itu dihubungkan selalu dengan tahta Daud. Ayat yang sudah dibacakan tadi, Yesaya 9 ayat 6, mengkonfirmasi soal hal itu. Kalau kita membaca juga tentang orang tua Yesus, Yusuf meskipun bukan ayah biologis, hanya ayah angkat begitu ya, ayah tiri. Kalau kita melihat di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 yang berbicara mengenai silsilah Yesus versi Matius,
itu merupakan keturunan Daud dari garis Yusuf, ayah tirinya. Jadi meski bukan ayah kandung, sekali lagi orang-orang di sekitar yang mengenal Yesus taunya Yesus adalah anak dari Yusuf, tukang kayu itu yang punya DNA darah Daud di dalam keturunannya atau keluarga besarnya. Sedangkan kalau kita melihat misalnya Maria, ya, dari Injil Lukas pasal 3 ayat 23 sampai 38. Ini Injil Lukas pasal 3 ini silsilah Tuhan Yesus di situ itu banyak teolog Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa ini adalah garis silsilah Yesus dari garis ibu, garis Maria. Memang nggak lazim ya dalam budaya Timur Tengah garis ibu itu diurutkan, disebutkan apa namanya, misalnya menjadi sesuatu yang berpengaruh karena budaya Timur Tengah itu paternalistik. Tapi kita tahu Lukas bukan orang Yahudi gitu ya. Atau kalaupun orang Yahudi, Lukas ini menuliskan Injilnya bukan untuk orang Yahudi, tapi menuliskan Injilnya untuk orang Kristen yang di gereja mula-mula itu bukan saja lagi orang Yahudi, tapi sudah banyak, bahkan hampir 50-50 orang-orang yang bukan dari Yahudi, yang punya budaya tidak paternalistik. Jadi penting Lukas ingin mengatakan bahwa dari pihak ibu pun Maria yang merupakan ibu kandung dari Tuhan Yesus, itu juga punya darah Daud. Jadi Yesus dilihat dari manapun, baik dari garis ayahnya Yusuf maupun ibunya Maria, ini jelas merupakan keturunan Daud, anak Daud. Makanya di dalam Perjanjian Baru di banyak tempat Yesus dipanggil anak Daud, keturunan Daud, keturunan Daud. Nah, isu ini sangat penting karena janji Tuhan kepada Daud bahwa tahta Israel tidak akan pernah beranjak dari keluarganya. Itu janji yang Tuhan ucapkan kepada Daud, dan kita membaca sampai akhir hidupnya Daud itu tidak dipatahkan atau tidak dibatalkan. Beda dengan janji Tuhan kepada Saul yang karena Saul berbuat dosa kemudian janji itu dibatalkan oleh Tuhan karena Saul ingkar janji sehingga one prestasi sehingga janji itu ya tidak berlaku lagi. Kemudian tahta itu diberikan kepada Daud dengan janji bahwa kalau kau setia padaku maka tahta ini tidak akan beranjak dari keluargamu. Itu tidak terpatahkan, ya, tidak diputuskan, ya, tidak dibatalkan sampai Daud mati. Nah, jadi memang di dalam budaya Israel sampai hari ini, ya, pemahaman mesianik mereka bahwa nanti Israel akan muncul pemimpin di akhir zaman, Mesias itu memang mereka berpikir harus dari garis keturunan Daud. Maka ketika di dalam kitab Injil kita mulai mengikuti bahwa Yesus sudah mulai besar, Yesus sudah mulai dewasa, dan bahkan Yesus mulai melayani di usia 30-an tahun, ya. Ketika dia mulai dikenal oleh orang di sekitarnya, ketika ia mulai jadi perbincangan di dalam kehidupan orang-orang Yahudi, maka ketika semua orang mulai tahu bahwa Yesus ini adalah keturunan Daud, maka mulai banyak orang yang mengikuti Yesus karena berharap sungguh bahwa dia adalah Mesias yang sedang dinantikan. Makanya di banyak tempat ada yang mengatakan, apakah kau yang kami nantikan itu? Yohanes Pembaptis bahkan bertanya, ya, mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah kamu yang kita nantikan itu? Ya, beberapa tempat, kamukah Elia? Karena dalam pemahaman mesianik orang Yahudi, Elia itu bisa saja, Mesias itu bisa saja adalah keturunan Daud yang menggantikan atau titisan dari Elia yang diimani oleh kita semua tidak mengalami kematian tapi diangkat Tuhan hidup-hidup ke surga. Banyak orang mulai menaruh pengharapan bahwa Yesus itu adalah Mesias mereka, ya. Dengan di antara 12 rasul ada yang namanya Simon orang Zelot. Zelot ini adalah kelompok yang radikal yang sangat berharap Israel merdeka dari Romawi. Ada orang dengan kelompok radikal ini yang berada di dalam
inner circle-nya Yesus, kelompok ring satunya Yesus yang namanya Simon orang Zelot ini, tentu mengindikasikan bahwa Simon orang Zelot ini juga berharap Yesus adalah Mesias bagi Israel. Kemudian juga dengan munculnya Yudas Iskariot yang entah kenapa kita juga kadang-kadang bingung ya. Dia sudah menjadi orang yang kepercayaan Yesus, menjadi bendahara, memegang pundi-pundi kelompok Yesus, uang kelompok Yesus, tapi masih berkhianat gitu. Ya, saya percaya bukan semata karena dia gila mamon, gila uang, tapi memang ada pengharapan dia mengikut Yesus yang akan nantinya menjadi Mesias, menjadi Raja. Sehingga ketika faktanya Yesus kok dia rasa tidak arahnya ke sana, dia mulai kecewa dan dia akhirnya menjual orang yang sudah percaya kepadanya. Meskipun itu dia sesali, tapi dia menjual Yesus. Mereka menjadi bagian, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot, mestinya dipahami oleh setiap kita menjadi bagian dari kelompok Yesus, bahkan menjadi murid-murid Yesus yang terdekat 12 orang itu tentu karena pengharapan bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka mungkin awalnya mengikuti karena kagum, karena terpesona, tapi ketika akhirnya mengetahui informasi bahwa Yesus adalah keturunan Daud, mereka semakin ya punya motivasi lain ya untuk terus dekat dan mengikuti Yesus. Pertanyaannya, apakah nubuatan Yesaya 9 ayat 6 yang tadi kita sudah baca, yang kita sudah dengar tadi itu tergenapi? Kalau kita lihat benar natsnya ya, di kalimat saya baca lagi ya, 9 ayat 6 Yesaya, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mengokohkan dan ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ada kata selama-lamanya di situ, ya. Dalam kehidupan nyata ya sulit, mana ada raja bisa kokoh tahtanya sampai selama-lamanya. Daud yang hebat saja mati. Salomo yang hebat saja mati. Ya, hampir semua raja yang ada, pernah ada, yang dicatat Alkitab maupun yang tidak dicatat Alkitab, yang konon katanya sejarahnya ada hidup sebagai manusia dan memerintah sebagai raja di wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu, semuanya selesai, mati. Dalam konteks Indonesia, Nusantara, kerajaan-kerajaan zaman dulu, raja-raja yang hebat-hebat itu semuanya mati. Ya, ada candinya. Ya, kalau di Mesir Firaun kalau mati dibangun piramid, di Indonesia candi. Ya, ada prasasti-prasastinya, semuanya mati. Jadi mustahil ada seorang raja yang memerintah sampai selama-lamanya. Bahkan kalau kita ngomongin di Israel sekarang ini saja, yang menjadi pemimpin mereka, presiden mereka, perdana menteri mereka, Benyamin Netanyahu, yang kemarin baru naik lagi karena menang dalam pemilu, itu tidak dikatakan sebagai keturunan Daud. Ya. Jadi yang saya mau katakan, ya untuk menggenapi secara literal ya Yesaya 9 ayat 6 bahwa nanti akan muncul Mesias bagi Israel dan dia akan memerintah selama-lamanya dalam konteks manusia, itu nggak mungkin terjadi. Jadi berharap munculnya pemimpin yang berkuasa secara kekal itu adalah mustahil. Semua pemimpin di dunia ini punya waktunya. Soekarno sehebat apapun mati, Soeharto sehebat apapun dan selama apapun berkuasa, dia berusaha mempertahankan tatanya juga lengser. Ya. Semua pemimpin di dunia ini ada waktunya, saudara. Kata Salomo, di bawah kolong langit ini semua ada masanya. Ini orang yang paling berhikmat berkata demikian. Makanya kita yang sudah diterangi oleh Roh Kudus, membaca Yesaya 9 ayat 6 ini bukan bicara mengenai raja manusia biasa. Nubuatan Yesaya 9 ayat 6 ini bahwa tahtanya, kekuasaannya akan kokoh selama-lamanya, ya hanya bisa digenapi oleh Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Pertama, faktanya secara daging Yesus memang keturunan Daud, seperti saya sudah informasikan tadi. Dari garis bapak Yusuf, dari garis ibu Maria, meskipun sekali lagi Yusuf bukan bapak kandung, ayah kandung, tapi dua-duanya itu keturunan Daud, kata Matius pasal 1 dan Lukas pasal 3. Silsilah Yesus yang ada di kitab Injil. Mereka berdua adalah keturunan Daud. Yesus merupakan salah satu dari banyak orang yang bisa menggenapi bahwa Mesias
itu akan lahir ke bumi. Ya. Makanya kita tidak menyangkal ketika kita mengimani bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Yesuslah yang bisa menggenapi, atau paling tidak yang dicatat Alkitab yang menggenapi nubuatan munculnya mesianik yang berasal dari garis Daud. Kemudian, meskipun ketika ia jadi manusia, ketika Yesus jadi manusia, dia tidak pernah jadi raja. Namun orang percaya gereja mengamininya sebagai raja. Ya, saya baca Yesaya 9 ayat 5. Satu ayat sebelum ayat 6 yang kita baca tadi. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Maka gereja, orang percaya mengatakan dengan iman, dengan yakin, dengan lantang, Yesus adalah Raja. Ya. Dan di Natal 2022, sudah 2022 tahun lamanya Yesus bertahta, dan sampai sekarang ia masih berkuasa atau menjadi raja atas umatnya. Kalau yang bisa menggenapi Yesaya 9 ayat 6 ini hanya manusia, maka nggak ada manusia di muka bumi ini yang bisa menggenapi itu. Maka yang bisa hanya Yesus, yang bukan cuma manusia, tapi Allah sendiri. Dia sebagai keturunan Daud yang sah, sudah menjadi raja bagi kita, dan gereja sudah 2000-an tahun, Yesus masih bertahta bagi umatnya, bagi kita. Jadi apa yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 6 itu hanya bisa digenapi oleh bayi Natal yang sebentar kita akan rayakan, oleh Yesus Kristus. Sehingga Natal itu bicara lahirnya seorang raja yang akan memerintah selama-lamanya. Dia nggak bisa dibaca dalam perspektif kacamata manusia yang punya usia terbatas. Tapi Natal memang bicara seperti itu. Janji Natal bicara mengenai lahirnya seorang raja yang akan memerintah selama-lamanya. Itu makanya orang-orang Majus dari timur berusaha mengikuti bintang itu. Karena mereka tahu, mereka ahli perbintangan. Kemunculan bintang ini menandakan munculnya seorang raja. Dan tergenapi. Di Alkitab dikatakan mereka memberikan persembahan kepada bayi Yesus di palungan. Itu mengkonfirmasi bahwa mereka sudah menemukan bayi raja itu, yang akan memerintah sebagai raja itu. Dan Yesus sampai sekarang, di hatimu dan di hatiku, kita yang adalah umatnya, bukankah adalah raja kita? Yesaya 9 ayat 6 mengatakan ia adalah Raja damai. Maka bicara tentang Natal memang identik dengan tahta Daud. Yesus sebagai keturunan Daud adalah Mesias, adalah Raja yang sudah lahir ke dunia ini. Dia akan menjadi pemimpin kita, menuntun langkah kita, menjaga kita, melindungi kita, protect us. Raja kita adalah Yesus Kristus. Nubuatan Yesaya 9 ayat 6 nggak bisa digenapi oleh siapapun, hanya oleh Yesus. Semoga saudara semua paham, sehingga kita hari Natal ini benar-benar merayakan lahirnya Raja kita yang sudah memerintah dan akan memerintah atas kita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.